Shalom, ketemu lagi dengan saya dan di program Bible Clinic pada hari ini saya coba membagi kepada semua yang mau lihat program ini tentang satu topik, yakni yang disebut oleh sejarah sebagai kaum Esseni. Ya, oleh Yosefus sudah saya singgung lewat program sebelumnya yang saya bagikan bersambung begitu ya. Yosefus ini adalah sejarawan Yahudi yang mengatakan bahwa di zaman Perjanjian Baru itu ada 4 partai besar Yahudi yang ada, yakni pertama Saduki, kedua Farisi, yang ketiga Selot, dan yang keempat ini adalah Esseni. Ya. Nah, dalam Bible Clinic hari ini kita coba bahas ya kelompok Esseni ini. Apa sih kelompok Esseni ini? Kita sudah belajar Saduki, kita sudah belajar Farisi, kita sudah belajar Selot. Sekarang kita belajar Esseni. Saya yakin banyak orang yang tidak mendalami Alkitab, ya, tidak mendalami teologi, ya, pasti kaget-kaget ketika mendengar apa sih kelompok Esseni. Sebab kata Esseni itu sama sekali tidak ada dalam konteks Perjanjian Baru, ya. Tapi sama seperti Zelot, ya, tidak dibahas panjang lebar, cuma Simon orang Zelot. Tapi partai Selot atau kaum Esseni ini juga itu ada dalam sejarah, ya. Buktinya Yosefus sebagai sejarawan, namanya sejarawan tentu bukan menulis fiksi, tapi menulis fakta. Yang dia pahami, dia lihat, dia dengar kan. Kaum Esseni ini ada. Sama seperti kaum Selot ada, maka kita belajar yuk. Jadi meskipun tidak ditulis, nah kelompok Esseni ini menurut banyak sejarawan mengatakan bahwa cukup berpengaruh dalam kehidupan Judaism atau agama orang Yahudi yang tentunya ada di dalam dunia Perjanjian Baru. Nah, dari literatur yang saya baca, mereka ini atau kaum Esseni ini sebenarnya bisa dianggap dalam bahasa saya itu saudara kembar dari kaum Farisi atau orang Farisi. Jadi mereka sama-sama mau mengasingkan diri dari dunia, mereka sama-sama mau menghidupi Taurat Tuhan dengan lebih radikal begitu ya. Mereka ini kalau kita belajar dari sejarah itu mungkin berasal dari kelompok yang sama, ya. Tapi kaum Esseni akhirnya memisahkan diri dengan orang Farisi karena mereka lebih radikal, ya kalau yang saya baca begitu ya. Mereka lebih mau ekstrim, ya. Mereka lebih tidak mau kompromi terhadap dosa, terutama dosa yang terjadi di dalam agama Yahudi atau dalam kehidupan di Bait Allah. Kok gitu sih Pak Seh? Maksudnya apa sih? Nah, kalau kita membaca sejarah tentang zaman antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya, itu berarti zaman setelah orang Israel kembali dari pembuangan di Babel, kemudian sebelum pemerintahan Romawi berkuasa di Perjanjian Baru, gitu ya. Itu ada zaman yang dikuasai oleh bangsa Yunani, ya. Terlebih di tahun 141 sebelum Masehi, itu ketika Israel, maksud saya tanah Palestina, dalam hal ini bangsa Yahudi, dikuasai oleh Syria. Kok Syria bukan Yunani? Ya karena Yunani ini kan yang mendirikan adalah Alexander Agung. Alexander Agung itu tidak lama menjadi penguasa Yunani, di usia muda dia mati, kemudian karena tidak punya pewaris, maka kerajaan Yunani ini dipecah menjadi 4 ya. Salah satu yang berkembang menjadi kerajaan atau imperium yang baru, dalam konteks ini adalah penguasa Palestina, adalah Jenderal Alexander Agung yang menguasai Syria. Karena Syria dengan Palestina kan dekat. Syria itu ada di wilayah sedikit ke utara dari Tanah Perjanjian. Jadi yang menguasai Palestina tersebut adalah penguasa Syria, ya. Orang Yunani yang menguasai Tanah Palestina. Di zaman itu, di tahun 141 sebelum Masehi, ada kejadian yang menarik. Yakni penguasa Syria saat itu mengangkat imam besar, ya, yang tidak memiliki darah imam. Ini menarik nih ya. Kita sudah mempelajari tentang apa itu imam, apa itu orang Lewi. Tidak semua orang Lewi menjadi imam, tapi imam itu pasti orang Lewi. Kenapa begitu? Karena hanya orang Lewi yang punya darah Harun dan punya darah Sadok lah yang nantinya bisa menjadi
imam, bertugas menjadi imam di Bait Allah. Nah, menariknya di tahun 141 sebelum Masehi, penguasa Syria yang menguasai tanah Palestina saat itu mengangkat imam besar yang tidak punya darah imam. Berarti bukan keturunan Lewi, bukan keturunan Harun, dan juga bukan keturunan Sadok. Tapi bisa jadi imam besar. Nah, ini menjadi polemik, menjadi masalah dalam kehidupan orang Yahudi. Ya, orang Yahudi yang ketat dengan Taurat, ketat dengan agamanya, menolak jelas. Siapa? Kok orang awam bisa jadi imam? Ya, yang bisa jadi imam itu hanya keturunan Harun, keturunan Zadok, keturunan Lewi, ya, secara garis darah. Nah, ini kok nggak memiliki 3 darah tersebut bisa jadi imam besar? Maka mereka mengadakan pemberontakan, ya, menentang dengan keras. Tapi ada kelompok-kelompok yang menerima karena ya tadi nggak berdaya terhadap kekuasaan Syria saat itu. Ya, mereka memang saat itu bangsa Yahudi nggak punya tentara, nggak punya raja lagi, gitu ya. Ya mereka hanya tunduk sajalah kepada penguasa Syria. Kalaupun ada raja, sebenarnya bukan raja, tapi raja boneka saja, ya, yang ditaruh sebagai perwakilan atau hanya sebagai simbolik saja. Ya seperti sekarang misalnya di Indonesia ada banyak raja kan. Ada Raja Jawa, Sultan Hamengkubuwono, ya, ada Raja Solo, ya, Sri Sunan, ya. Tapi kan mereka cuma simbolik aja, tapi nggak punya kekuasaan apa-apa, ya. Nggak punya tentara, nggak punya angkatan perang, dan lain sebagainya. Cuma simbol budaya saja. Dan itu yang terjadi di zaman itu, ya. Jadi penguasa Syria ini menguasai Palestina, menguasai Yahudi, akhirnya bisa menunjuk imam besar yang bukan memiliki atau tidak memiliki darah imam. Nah, orang Farisi secara partai menerima keputusan ini. Karena tadi ya, pertimbangan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya sudahlah gitu ya. Yang penting mereka masih bisa melayani. Mungkin juga karena faktor ekonomi dan kenyamanan yang sudah mereka dapatkan. Jadi imam-imam di Bait Allah itu, termasuk orang Farisi dan juga orang Saduki terutama, menerima hal itu. Nah, orang Farisi yang tidak menerima, itu kemudian memisahkan diri. Keluar dari Bait Allah, keluar dari tugas-tugas mereka sebagai ahli Taurat kah, sebagai orang Farisi kah, dan mereka keluar dari Yerusalem ke padang gurun. Nah, kemudian kelompok inilah yang kita tahu dalam sejarah kemudian dinamakan sebagai kaum Esseni. Jadi, kalau dari literatur yang saya baca, saya menyimpulkan bahwa orang Esseni itu sebenarnya berasal dari kelompok Farisi. Mereka ini adalah ahli Taurat yang tidak mempunyai darah imam, tapi mereka melayani di sinagoge, melayani di rumah ibadat, mungkin juga melayani sebagai pembantu imam ya di dalam Bait Allah gitu ya. Nah, tapi karena ada kejadian di tahun 141 sebelum Masehi ini ada imam besar yang tidak memiliki darah imam, mereka nggak bisa terima. Dan akhirnya mereka keluar, bukan saja keluar dari Bait Allah, tapi keluar juga dari Yerusalem ke padang gurun untuk membangun komunitas sendiri yang dinamakan oleh sejarah sebagai komunitas kaum Esseni ya. Mereka menganggap bahwa Bait Allah sudah dinajiskan. Semua imam di Bait Allah itu sudah najis, tidak kudus lagi. Nah, kalau kita melihat atau menyukai tentang Alkitab yang disebut dengan Qumran, kalau Bapak Ibu sudah pernah ke Israel, pasti dibawa ke Qumran, ya, ke komunitas Qumran, di mana di komunitas Qumran, di gua-gua di Qumran ini ditemukan banyak perkamen-perkamen, banyak kitab-kitab perjanjian lama yang disimpan dalam tembikar, dalam kendi-kendi kayu, kendi-kendi batu, tanah liat begitu ya. Dan dari komunitas Qumran inilah kita akhirnya bisa punya keyakinan bahwa perjanjian lama itu memang benar seperti yang kita punya saat ini ya. Karena hasil uji karbon dan lain sebagainya, tulisan-tulisan perkamen yang ditemukan di gua-gua di Qumran ini itu usianya setara dengan usia perjanjian lama begitu ya. Jadi ada sebelum perjanjian baru. Jadi bisa jadi memang komunitas Qumran adalah kelompok orang Esseni yang di tahun 141 ini keluar dari Bait Allah, keluar dari Yerusalem untuk tinggal di gurun pasir, ya, di goa-goa, membangun komunitas sendiri, benar-benar mempelajari Taurat, menyalin kitab-kitab perjanjian lama, menyimpannya, mengajarkannya, dan membentuk komunitas eksklusif di padang gurun ini. Ya, apakah komunitas Qumran cuma satu-satunya? Tidak. Ya. Kalau kita membaca, banyak literatur mengatakan
kaum Eseni ini punya banyak komunitas, tapi semuanya di luar Yerusalem. Ya, adanya di padang gurun. Nah, yang fenomenal, yang viral gitu ya, yang ada di komunitas Qumran ini ya. Jadi dari komunitas Qumran kita bisa menemukan informasi bahwa besar kemungkinan kaum Eseni itu eksklusif. Dalam artian mereka tuh tidak terbuka. Mereka benar-benar meninggalkan dunia, menjauhi dunia. Ya, dalam pikiran mereka tuh dunia tuh jahat. Jangankan dunia, bait Allah dan imam-imam yang ada di bait Allah saja sudah najis. Ya, mereka sudah mengkotori bait Allah, mengkotori posisi imam. Makanya mereka tidak mau menerima sama sekali yang berasal dari bait Allah atau dari imam. Mereka membangun komunitas mereka sendiri di padang gurun. Ya, mereka benar-benar menjauhi pergaulan dengan dunia luar, gitu ya. Mereka berusaha hidup benar-benar mentaati Taurat. Kalau kita membaca literatur Qumran, mereka mulai menyalin itu perjanjian lama itu, ya. Mereka mengajarkan anggota-anggota mereka untuk bisa menulis ya, huruf Ibrani kuno, menyalinnya, ya. Kemudian juga menyimpannya dengan baik sehingga di sekitar tahun 60-an itu ada anak gembala yang bisa menemukan kendi yang pecah gitu ya, berisi perkamen-perkamen tadi begitu. Nah, jadi menurut sejarawan Philo ya dari Alexandria itu dikatakan jumlah orang-orang komunitas Qumran ini nggak banyak ya, 4.000 orang. Orang Farisi kata si Filipus di zaman Herodes Agung ada 6.000 ya. Tapi kalau Philo dari Alexandria mengatakan orang-orang Eseni ini hanya sekitar 4.000 orang ya. Jadi mereka benar-benar tidak membuka keanggotaan gitu ya, tidak terbuka ya. Mereka ini menjauhi pergaulan, jadi orang luar nggak bisa masuk atau sulit bergaul dengan mereka juga karena mereka menutup pintu untuk hal itu. Mereka tidak berdagang, mereka tidak berpolitik. Bahkan beberapa sumber yang saya temukan, pakaian mereka tuh hanya putih saja ya, kain putih saja gitu. Ya, kalau bisa menemukan kain putih. Tapi kalau nggak bisa menemukan kain putih, beberapa mereka hanya pakai baju dari kulit binatang yang bisa mereka temukan. Mereka pokoknya tidak berdagang lah. Jadi komunitas Qumran atau orang-orang Eseni lainnya itu tidak ada yang pakai baju warna-warni begitu, karena mereka tidak berdagang dan lain sebagainya. Kebanyakan mereka dikatakan hidup selibat. Selibat itu maksudnya tidak kawin-mengawinkan. Ya. Meskipun dari banyak sumber kita bisa ketemu bahwa orang Eseni tidak melarang perkawinan, tapi kebanyakan sebagian besar member mereka itu tidak menikah atau hidup selibat. Jadi mereka keanggotaan itu biasanya didapat dari anak kecil yang mereka temukan gitu ya, dibuang oleh keluarganya, mereka bawa ke komunitas mereka ajarkan dan populasi mereka jadi bertumbuh. Jadi bukan karena pernikahan, meskipun pernikahan tidak ditolak oleh orang-orang Eseni ini. Mereka hidupnya berbagi, ya, nggak ada harta milik pribadi. Jadi semua yang mereka bawa di komunitas ini menjadi milik bersama, ya. Hidupnya askese, ya, itu berarti membiara, ya. Jadi mematikan kedagingan, ya. Mereka berusaha mencari ketenangan dalam hidup, nggak duniawi, hidup sangat sederhana. Semua anggota itu setara, nggak ada yang hebat, nggak ada yang jelek, semuanya brothers begitu, one for all for one, kurang lebih begitulah. Dan karena tidak berpolitik, ya mereka ini ya pengaruhnya kecil sekali terhadap dunia luar ya, karena tidak berpolitik tadi. Jadi mereka orang-orang Eseni ini termasuk komunitas Qumran itu pokoknya menganggap semua imam di bait Allah itu najis. Mereka mentaati Taurat secara harafiah. Dan bahkan ada informasi yang saya dapatkan dari literatur, kalau ada anggota mereka yang melanggar Taurat, itu akan serta-merta dikeluarkan dari komunitas Eseni ini. Ya. Jadi contohnya yang membuat mereka sangat radikal dengan Taurat ya. Kalau ada di kitab Injil dikatakan begini, orang Farisi itu kalau ada binatang ternaknya yang jatuh di hari Sabat, maka mereka mau nolong binatang itu. Ya. Tapi kalau orang Eseni, hari Sabat, meskipun dia punya binatang jatuh terpelosok gitu ya, ke jurang atau kemana, mereka tidak boleh tolong karena tidak boleh bekerja di hari Sabat. Jadi penerapan Taurat mereka, orang Eseni lebih ketat daripada orang Farisi. Meskipun mereka sama-sama mengakui bahwa mereka itu adalah kaum yang menjalankan Taurat dengan ketat. Tapi Eseni lebih ketat daripada Farisi ketika mengerjakan Taurat dalam kehidupan mereka sehari-hari.
secara aplikatif, orang Esseni lebih ketat melakukan Taurat dibandingkan orang Farisi. Mereka bahkan berkata bahwa merekalah Israel sejati. Ya, di luar kaum Esseni itu Israel yang tidak sejati, bukan Israel yang benar. Nah, karena mereka membangun komunitasnya di padang gurun dengan hidup sederhana tadi, maka saya jadi berpikir jangan-jangan Yohanes Pembaptis ini merupakan bagian dari mereka. Kenapa? Karena pertama ya, Yohanes Pembaptis itu anak Imam Zakaria. Sebagai anak imam, tentu dia juga akhirnya harusnya menjadi imam, bekerja di Bait Allah, ya kan? Tapi Yohanes Pembaptis kan meninggalkan jabatan imamnya itu. Benar ya? Oh, jangan-jangan ini ya bagian dari kaum Esseni yang menganggap bahwa meskipun mereka punya darah imam, tapi mereka menganggap imam-imam yang menerima atau tinggal di Bait Allah itu sudah imam-imam yang kotor, yang najis. Ya. Yang kedua, kita bisa belajar dari profil, dari biografinya Yohanes Pembaptis. Dia ini kan memulai pelayanan dari padang gurun. Komunitas Esseni itu pusatnya di padang gurun, jauh dari peradaban dunia. Kan berteriaklah Yohanes Pembaptis dari padang gurun, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jangan-jangan memang Yohanes Pembaptis dari golongan kaum Esseni ini. Yang kemudian juga pakaiannya, cara makannya. Bajunya kulit binatang, makanannya hanya madu dan belalang, sesuatu yang sederhana, bukannya roti, bukannya sesuatu yang enak seperti anggur, ya. Jadi hidupnya kan Yohanes Pembaptis askese, ya, membiara gitu. Sederhana sekali. Nggak seperti orang-orang normal zaman itu. Nah, saya cenderung mempercayai bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah salah satu anggota dari kaum Esseni ini. Jadi ini saja sedikit info yang bisa saya bagikan soal kaum Esseni ya. Kita sudah belajar soal imam, kita sudah belajar soal ahli Taurat, ya orang Lewi, ya kemudian juga orang Farisi, orang Saduki, orang Selot ya. Kita sekarang hari ini mempelajari tentang orang Esseni. Jadi paling enggak dengan banyak hal yang sudah saya bagikan selama beberapa waktu lewat program Bible Clinic ini, ketika kita di masa Natal nanti membaca kisah kelahiran Yesus, bagaimana Yesus berinteraksi dengan orang Saduki, orang Farisi, ahli Taurat, ya, berinteraksi dengan Yohanes Pembaptis, berhubungan dengan Yudas Iskariot atau misalnya Simon orang Zelot, Bapak Ibu punya pemahaman yang lebih matang gitu ya soal itu dan bisa menyikapinya dengan lebih jernih dan lebih memahami lagi Alkitab kita ini. Jadi itu aja yang saya bagikan pada kesempatan hari ini. Minggu-minggu berikutnya kita akan belajar lebih banyak lagi soal kata-kata atau topik-topik yang menarik di Alkitab yang tidak dijelaskan Alkitab dengan sempurna, dengan baik, tapi kita bisa temukan informasinya dari literatur-literatur yang ada ya di luar Alkitab supaya menambah wawasan kita. Jadi doakan aja supaya saya terus bisa komitmen soal hal ini, jadi bisa terus mengajar dengan sukacita, jadi berkat bagi banyak orang lewat program-program ini, dan saya mohon bagi saudara yang diberkati lewat program ini bisa membantu pelayanan lewat men-share lah ya program ini agar semakin banyak orang yang mengikuti, belajar, dan jadi pintar gitu. Karena tujuan saya ingin mengajar jemaat Tuhan menjadi lebih pintar dalam memahami Alkitab. Kalau lebih pintar dalam memahami Alkitab, tentu ya kesesatan yang dilakukan nanti oleh nabi palsu, guru-guru palsu itu tidak bisa mempengaruhi kita. Kita tidak bisa mudah disesatkan begitu. Jadi jadilah pintar dan God bless you.